Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Saya adalah mahasiswi Universitas Riau jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah teman-teman, insya Allah di sini saya akan menyampaikan mengenai tentang pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad itu ialah seorang rasul dan kemudian beliau sendirilah menjadi seorang gurunya. Nah, kita sudah tahu nih bahwasanya Rasulullah itu berdakwah ada 2 periode. Yang pertama adanya periode Mekah dan yang kedua yaitu periode di Madinah. Oke, kemudian ketika Rasulullah berada di Mekah, Rasulullah itu menitik beratkan dakwanya kepada pengajaran penyempurnaan akhlak, kemudian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, Rasulullah itu menitik beratkan pengajarannya kepada sosial dan politik. Dan itu semua tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah. Dan pada masa pendidikan itu Rasulullah juga menekankan kepada pemahaman serta penghafalan Al-Quran. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat terdekat Rasulullah. Yang pertama adanya Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir ialah Ali bin Abi Thalib. Masa Khulafaur Rasyidin ini berlangsung selama 32 tahun. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin ini Islam terus tumbuh dan berkembang. Rasulullah SAW meninggal tanpa meninggalkan wasiat apapun tentang pengganti dirinya. Oleh karena itu, dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor, mereka berkumpul di balai kota Bani Sa'idah di Madinah untuk bermusyawarah siapa yang cocok untuk menggantikan posisi Rasulullah ini. Oleh karena itu, dengan semangat mereka, akhirnya terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian dibaiat dan menjadi khalifah yang pertama. Berikutnya mengenai tentang masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dari tahun 11 hingga 13 Hijriah. Nama asli Abu Bakar ialah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Dalam pra-Islam nama beliau ialah Abdul Ka'bah, kemudian diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Kemudian beliau ini juga adalah sahabat yang utama, kemudian dia juga salah seorang pertama yang memeluk Islam. Pola pendidikan yang diajarkan oleh Khalifah Abu Bakar masih sama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Adapun materi yang diajarkan oleh Khalifah Abu Bakar ini yaitu pendidikan akhlak, pendidikan keimanan, kemudian pendidikan ibadah juga, dan pendidikan kesehatan. Adapun lembaga pendidikannya yang diajarkan oleh Abu Bakar ini yaitu belajar membaca serta menulis, yaitu disebut dengan kutab. Jadi pusat pembelajaran pada masa itu ialah berada di Madinah. Abu Bakar As-Siddiq ini meninggal pada usia 63 tahun pada 23 Jumadil Akhir pada tahun 13 Hijriah. Adapun jasa peninggalan dari Khalifah Abu Bakar ini ialah ia memberantas nabi-nabi palsu, kemudian gerakan pindah agama, kemudian ia juga membukukan Al-Quran, dan memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga ke Persia. Baiklah, pembahasan berikutnya mengenai tentang pendidikan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu dari 13 hingga 23 Hijriah. Nama lengkap beliau ialah Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza. Beliau ini dilahirkan di kota Mekah dari Bani Adi dan masih satu rumpun dengan suku Quraisy. Adapun pola pendidikan ataupun kebijakan dari Umar ini ialah ia memerintahkan panglima perangnya. Apabila ia berhasil menguasai satu kota, maka hendaklah bagi mereka mendirikan masjid untuk dijadikan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Kemudian beliau ini juga menerapkan masjid dan pasar serta menunjuk guru-guru daerah taklukan untuk bertugas mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam lainnya. Kemudian metode yang digunakan pada masa itu ialah guru duduk di halaman masjid dan murid melingkarinya.
Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, adapun materi yang diberikan pada saat itu ialah membaca, kemudian menulis, serta menghafalkan Al-Quran, dan mempelajari pokok-pokok ajaran Islam lainnya yang lebih maju dibanding dengan sebelumnya. Umar meninggal pada usia 63 tahun di Ariyahat pada awal bulan Muharram tahun 24 Hijriah, dan masa pemerintahannya selama 10 tahun 5 bulan 21 hari. Dan jasa peninggalan dari Umar ini ialah penanggalan kalender Hijriah. Baiklah, pembahasan berikutnya mengenai tentang masa pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu mulai dari 23 hingga 25 Hijriah. Utsman bin Affan ini lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Utsman ini memeluk Islam karena ajakan dari Abu Bakar, dan dia juga merupakan salah seorang sahabat terdekat Nabi. Kemudian kita kenal bahwasanya Utsman ini memiliki sifat yang sangat dermawan, pemalu, lemah lembut, penuh kasih sayang, selalu berprasangka baik kepada orang, dan dia juga orangnya sabar. Beliau bisa kita bilang, beliau itu kaya namun berlaku sederhana. Hingga saat ini sebagian besar harta kekayaan Utsman itu dipergunakan untuk kepentingan umat Islam. Nah, kita tahu nih bahwasanya pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar mengalami kemajuan yang cukup pesat. Namun berbeda dengan Khalifah Utsman bin Affan ini. Islam tidak berkembang cukup pesat dikarenakan banyaknya kekacauan-kekacauan yang terjadi. Namun walaupun demikian, pola pendidikan Islam pada masa Utsman ini tetap memperhatikan atau tetap melanjutkan dengan pendidikan sebelumnya, seperti pendidikan akidah maupun pendidikan ibadah. Adapun jasa peninggalan dari Khalifah Utsman bin Affan ini ialah ia merenovasi dan mempercantik Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian ia juga mengumpulkan dan menuliskan kembali ayat Al-Quran dan menjadikannya dalam satu mushaf seperti Al-Quran yang kita pakai saat ini. Baiklah, pembahasan berikutnya mengenai tentang pendidikan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, mulai dari 35 hingga 40 Hijriah. Nah, Ali ini lahir di kota Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Ali ini nama aslinya ialah Haidar bin Abu Thalib. Ali ini juga termasuk salah satu sahabat yang pertama kali memeluk Islam dari kalangan remaja. Sepeninggalan Utsman, Ali ini menolak dirinya untuk dijadikan pemimpin. Akhirnya karena desakan dari kaum muslimin, akhirnya Ali ini mau menerima dirinya sebagai pemimpin. Adapun pendidikan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini masih sama seperti yang diajarkan sebelumnya. Dan Ali melanjutkan apa yang sudah ada seperti mengajarkan pendidikan ibadah, akhlak, keimanan, serta kesehatan. Dan juga pada zaman Umar, adapun kebijakan Umar pada waktu itu ialah juga sudah diajarkan berenang, memanah, kemudian mengendarai kuda, kemudian menghafal syair-syair, serta peribahasa. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini juga mengalami kekacauan dan pemberontakan, sehingga sistem pemerintahannya tidak stabil. Kemudian pada bidang pendidikan juga mengalami hambatan. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi ini ialah adapun lembaga pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu seperti masjid, kutab, dan holaqoh. Kemudian materi yang diajarkan pada masa Khulafaur Rasyidin seperti menghafalkan serta membaca Al-Quran, kemudian bacaan-bacaan sholat, doa-doa, kemudian mempelajari ilmu nahu, bahasa Arab, kemudian membaca dan menulis syair-syair, dan lain sebagainya. Kemudian, pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin terbagi 4 periode. Yang pertama, periode pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, periode pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, periode pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang keempat, pada masa periode Ali bin Abi Thalib. Kemudian, pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq masih sama dengan pelaksanaan pendidikan Rasulullah, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Kemudian, pendidikan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab mengalami kemajuan sebab sistem pemerintahannya pada saat itu stabil dan juga aman, sehingga dalam bidang pendidikan
juga mengalami kemajuan dan perkembangan. Dan terakhir yaitu pendidikan pada masa Khalifah Utsman dan Ali, pendidikan Islam tidak berkembang begitu dengan pesat dikarenakan banyaknya kekacauan yang terjadi pada masa itu.